وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mannan, asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa yaqulu bil fan. Amma ba'd, fa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afsyus salam, wahai sekalian manusia tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makanan, wasilu al-arham, sambunglah tali silaturahim, wa sallu bil laili wal anamu niyam, salat malamlah ketika orang lain terlelap tidur. Tadkhulu al-jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai tanpa hisab. Amin ya Allah rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhu nabi karim dari kana syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bertemu Majlis Silaturahim, nyambung tali kasih sekaligus belajar bersama. Bapak dan Ibu, kemarin pekan yang lalu persis kita baru menyelesaikan surah Al-Kahfi, surah ke-18. Lalu saya share satu pekan yang lalu, ada ide, gagasan, usul, silahkan gitu. Sampai hari terakhir belum ada usulan. Saya share juga di grup, belum juga ada usulan konkret apa yang akan kita bahas ayat berikutnya, surat berikutnya. Kita sudah bahas banyak surat, satu juz amma lengkap sampai dari An-Nas paling belakang sampai dengan juz ammanya amma yatasa'alun an-naba. Lalu pernah surah Yasin, surah Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, As-Sajdah, Luqman, apalagi Pak? Yang terakhir hari ini Al-Kahfi. Kalau urutannya sesuai dengan urutan mushaf, setelah Al-Kahfi itu Al-Kahfi 18, setelah surah Al-Kahfi adalah surah Maryam, surah ke-19. Mana? Oh, nggak nongol? Hilang ya Pak? Oh, kesenggol tadi. Oke. Nah ini surahnya surah Maryam, surah ke-19. Maka ide sementara, kalau Bapak Ibu belum ada usul yang lain, kita lanjut ke surah Maryam. Apa sebab? Sebab banyak juga kisah di dalamnya. Nanti kita akan urai sedikit demi sedikit, banyak para nabi dikupas di surah Maryam ini, gitu ya. Dari mulai nabi-nabi yang terkait dengan Siti Maryamnya, apakah itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, begitu. Juga nabi-nabi sebelumnya maupun setelahnya. Baik. Tapi kalau ada juga ide yang kedua Bapak Ibu, ada yang usul, Ustaz, kalau bisa kita ngulang aja dari ayat surat awal pertama, karena barangkali sebagian kita waktu itu belum ikut. Itu apa itu juz amma, dari belakang An-Nas lagi, Al-Falaq, Qul Hu gitu ya, terus Al-Lahab dan seterusnya begitu.
Ini idenya satu karena sebagian kita mungkin waktu itu belum ikutan. Yang kedua, memang itu surah-surah pendek itulah yang sering kita baca dalam keseharian sehingga kemudian kita bisa lebih paham tentang isi kandungan maknanya. Gitu, dengan mengulang kembali mudah-mudahan ada penyegaran kembali dan kita bisa memahaminya sehingga ketika kita sholat lebih khusyuk sholatnya karena paham apa yang dibaca gitu. Monggo silahkan Bapak Ibu kalau ada pandangan yang berbeda saya terbuka. Pengurus juga sama, selalu kalau konsultasi sama Ustaz Nur Syamsi selalu monggo silahkan apa saja yang menurut jamaah yang apa namanya disukai oleh jamaahnya. Baik Bapak Ibu ada usulan malam hari ini boleh silahkan angkat tangan. Apa kita lanjut ke Maryam dulu? Gitu ya. Oke. Bu, bagaimana Bu? Semua pendapat ditampung? Kalau misalnya mau ada usulan ngulang dari surah An-Nas lagi boleh. Belakangan setelah kita baca surah Al-Maryam gitu. Atau gimana? Maryam ya. Oke, setelah Maryam. Baik, ada gitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau begitu kita mulai hari ini surah yang baru yakni surah Maryam surah ke-19. Insyaallah kita targetkan 1 sampai dengan ayat yang ke-6 hari ini kita bahas sedikit demi sedikit. Minimal prolognya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa petik dari pelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran kita ini, dari pertemuan kita ini, dari kajian kita ini. Semoga kemudian menuntun kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala-Nya dan semakin dekat kepada sesamanya. Amin ya Allah rabbal alamin. La hadina kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا Sadaqallahul azim. Baik. Kepada Ibu rahimakumullah, ada banyak surat yang dibuka dengan yang namanya Fawatihus Suwar Al-Hijai. Ini adalah Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu ada banyak 10 atau 11 tempoh hari kita pernah belajar. Satu di antaranya adalah pembuka-pembuka surat yang berupa huruf bukan kata. Contohnya adalah ini, kaf, ha, ya, ain, shad, ini huruf, bukan kata. Karena bukan kata, maka la ya'lamu ta'wilahu illallah. Allahu a'lamu bimuradihi. Selalu begitu. Mufassir selalu mengatakan yang lebih tahu apa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mereka-reka kemudian memastikan oh ini pasti tujuannya, tidak. Ya, ini namanya Fawatihus Suwar Al-Hijai. Baik. Huruf hijaiyah yang dijadikan sebagai pembuka-pembuka surat. Cara bacanya kita sudah pernah belajar, beberapa kali sudah pernah ada, sudah jadi mulai surah Yasin kita pelajari, ya dan sin, ya kan? Lalu surah Luqman, ya kan ya? Ada apa tuh lupa? Betul surah Luqman ya?
Yang dibuka dengan fawatih huswar. Lupa lagi. Ya, banyak. Yang belum kita pelajari banyak. Ada nun wal qalami wama yasturun. Ada qaf. Nah, ada apa lagi? Alif lam mim al-baqarah. Alif lam ro. Apa lagi? Itu semua namanya fawatihus surah, pembuka surah. Bacanya gimana? Bacanya sesuai dengan nama hurufnya, bukan bunyinya, karena bukan kata, tapi sesuai dengan nama huruf. Ini hurufnya apa? Kaf, F-nya harus ada kaf. Yang di atasnya itu simbol panjangnya saja. Kalau lihat panjangnya ini simbolnya adalah seperti mad wajib muttasil, simbolnya sebetulnya. Mad wajib muttasil berapa? 6 harokat, berarti ini juga sama. Namanya apa madnya? Mad apa kan? Harfi musbah gitu. Bukan musbah. Kalau musbah ada tasdid ya. Kalau ini apa? Apa Bu? Lupa sampai namanya apa. Mad lazim harf mukhaffaf kalimi. Mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi. Lazim itu berarti wajib kan? Mad wajib diringankan karena tidak ada tasdidnya, harfi huruf bentuknya gitu. Ya, istilahnya begitu, istilah tajwidnya mad lazim mukhaffaf harfi gitu ya. Mad itu panjang, lazim itu wajib. Wajib apa? Wajib dibaca 6 harokat gitu ya kan. Lalu mad lazim mukhaffaf diringankan karena tidak ada tasdidnya. Beda sama dengan yang ada tasdidnya. Yang ada tasdidnya contohnya apa? Alif lam gitu ya. Itu bukan mukhaffaf tapi musaqqal, diberatkan ya betul ya, dari kata sakil artinya berat. Kalau mukhaffaf berarti diringankan. Oke. Ini madnya lazim mukhaffaf harfi, bacanya panjangnya berarti 6 harokat. Adapun ha dan ya-nya cuma 2 harokat. Simbolnya seperti simbol mad tabi'i, mad asli. Ha, ya, ainnya sama dengan kaf. 6 atau 5? 6 ya, betul ya. 6 harokat. Ain, n-nya ketemu so. Ain, n kan. Ketemu so. Kalau nun mati ketemu so berarti wajib hukumnya apa? Ikhfa. Betul ya kan? Berarti ain ada ikhfanya di situ baru kemudian sod. Makanya bacanya kaf ya ain sod. Gitu. D-nya mantul Pak. Sod, nama hurufnya kan dal kan? Qalqalah gitu. Karenanya qalqalahnya tetap ada. Baik, ini ayat yang pertama. Apa artinya? Wallahu a'lam bimuradihi, sudah pasti. Adapun banyak mufassir misalnya mencari-cari makna gitu, ya silahkan saja. Tapi tidak ada satupun mufassir yang berani mengklaim inilah kebenaran. Misalnya dulu kita pernah belajar Yasin, ya Sayyidal Mursalin. Ada yang memaknainya wahai penghulu para utusan, yakni Nabi SAW. Ada juga Yasin itu ya ayyuhan nas. Ada sinnya soalnya di situ. Wahai sekalian manusia. Ya silakan saja. Tapi klaim kebenaran nggak bisa dipastikan. Karena bukan bersumber dari wahyu ataupun bersumber dari Nabi SAW. Bapak Ibu, yang pasti mufassir mengupas tuntas tentang fawatihus suwar dalam bentuk huruf hijaiyah ini adalah tidak ada satupun fawatihus suwar huruf hijaiyah kecuali di belakangnya pasti berkaitan dengan Al-Quran. Semua surat yang dibuka dengan fawatihus suwar yang huruf hijaiyah ini di belakangnya pasti membahas Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, ada alkitab di situ. Yasin wal qur'anil hakim. Di sini kaf ya ain shad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Zikru rahmati rabbika ini adalah khobar jumlah dari mubtada mahzuf. Bahasa nahunya begitu. Khobar jumlah itu adalah predikat dalam bentuk majemuk.
kalimat dalam bentuk majmuk. Mubtada apa? Subjek. Subjeknya dibuang, namanya subjeknya mubtada mahdzuf, dibuang. Maksudnya apa? Nah, ini adalah zikru rahmati rabbika. Ini adalah pelajaran rahmat Tuhanmu, peringatan rahmat Tuhanmu. Itu kira-kira Pak. Jadi ini adalahnya itu subjek. Oke, baik Bapak rahmatullah, kita lanjutkan terjemah kata perkataannya zikru. Tadi kita terjemahkan bisa az-zikr adalah peringatan, az-zikr adalah pelajaran. Bisa? Az-zikr apalagi Pak Bu? Apalagi az-zikr? Zikir, ingat, eling gitu. Sebut. Zikir juga bisa menyebut, karenanya orang yang berzikir itu menyebut sambil ingat, sambil eling. Di sini konteksnya adalah zikrnya bermakna khabar mubtada dari mubtada mahdzuf, ini adalah penjelasan. Jadi zikrulnya di situ artinya disesuaikan dengan konteks maknanya. Zikru rahmati rabbika ini adalah penjelasan. Rahmati rabbika, rahmatinya mudhafun ilaih, nyambung kepada zikru. Rahmat, penjelasan tentang rahmat Tuhanmu. Oke, hanya kamu. Zikru, penjelasan rahmati rabbika, rahmat Tuhanmu. Abdahu, abda, ujungnya da, di belakangnya da, itu namanya maf'ulun bih. Apa itu Pak? Objek, menjadi objek. Karena menjadi objek dia harus nasab. Nasabnya cirinya adalah fathah. Apa nih maksudnya? Ini adalah peringatan, penjelasan rahmat Tuhanmu kepada itu maf'ul, kepada hambanya. Nyanya kemana? Rabbika. Siapa namanya? Zakaria, yakni Nabi Zakaria, gitu ya. Baik, jadi kalau dilihat susunan kata kalimatnya begitu, zikru rahmati rabbika itu adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf, hadza zikru rahmati, boleh begitu kira-kira sederhananya. Ini adalah peringatan, penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang namanya Nabi Zakaria. Bapak dan Ibu rahimakumullah, langsung kita kupas. Surah Maryam ini dibuka tentang kisah paling awal yang disampaikan, yakni kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu siapa? Langsung kita kupas lagi. Nabi Zakaria adalah siapanya Maryam Pak? Oke, saya tampilkan barusan sedikit. Ini dia. Tuh, kalau diurut dari awal, Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelum Masehi punya anak namanya 2 orang. Yang paling tua Ismail alaihissalam, ujungnya nanti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub alias Israel. Yang namanya Israel itu adalah nama alias dari nama Nabi Yakub. Bani Israel keturunannya Nabi Yakub alias Israel. Nabi Yakub punya anak 12. 12 itu tidak dari satu biang, bukan. Ya, kenapa Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan siapa? Benyamin dimusuhi sama kakak-kakaknya karena lahir dari rahim ibu yang berbeda. Katanya namanya kalau nggak salah Rahel. Itu ibunya Nabi Yusuf. Paling cantik di antara istrinya Nabi Yakub. Itu sebab maka anaknya ganteng. Gitu Pak. Ini Nabi Yakub anaknya ya. Nabi Yakub menurunkan Nabi Yusuf, Nabi Harun. Kesananya ya. Nah, Nabi Harun. Nabi Harun mana nih? Kesana turun ke sini Nabi Dawud ujung sampai. Nabi Ibrahim, Ismail, Yakubnya 2000-an tahun sebelum Masehi, turun ke Nabi Musa 1500 tahun sebelum Masehi, gampang yang ngitung Pak. Ada wakilah 1300 tahun sebelum Masehi. Lalu turun ke Nabi Dawud. Nabi Dawud adalah raja Bani Israel yang kedua setelah Tolut ya. Kapan itu? 1000 tahun sebelum Masehi Nabi Dawudnya. Turun ke Nabi Sulaiman kurang lebih 900 tahun sebelum Masehi. Turun ke sini sampingnya putus nama Maryam. Siti Maryam ini adalah anak cucunya Nabi Ibrahim dari Nabi Sulaiman. Nabi Dawud, kesananya Nabi Yakub, Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Dari siapa? Dari bapaknya, yakni namanya siapa? Imron.
Surah ketiga itu bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Keluarga Imran, bukan ta'rif di situ. Tidak seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, enggak ya. Tapi Ali Imran, keluarga Imran. Imran itu siapa? Imran adalah bapaknya Siti Maryam. Dari Siti Maryam ini keluar lahir kemudian Nabi Isa alaihi salam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini kira-kira. Nah, Nabi Zakaria itu siapa? Nabi Zakaria punya hubungan darah konon melalui istrinya dengan Siti Maryam, itu sepupuan atau masih ponak-ponakan gitu. Nah, Siti Maryam ketika ayahnya meninggal kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu bapak asuhnya Siti Maryam. Bukan bapak kandung, bapak kandungnya meninggal, emrohnya meninggal, diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria belum punya anak waktu itu. Baru di usia senja, baru Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Mana ayatnya yang barusan kita baca tadi? Ini ayatnya. Allah sampaikan ini penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang namanya Nabi Zakaria. Kapan, bagaimana? Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika, artinya ketika, nada memanggil. Ya, nada dan dakwah. Ada da'a yad'u, juga memanggil. Penpanggilnya namanya da'i. Nada jaga sama. An-nida, panggilan gitu. Cuma nida itu secara redaksional artinya adalah panggilan dengan suara yang keras. Makanya kalau di pondok pesantren pakai dua bahasa gitu. An-nida, panggilan. Ila akhinal kiram, kepada saudara ini gitu. Arju hudurakumul an fil masjid. Sekarang juga ditunggu di masjid. Itu an-nida, panggilan. Iznada, ketika dia memanggil. Siapa yang memanggil? Nabi Zakaria. Manggil siapa? Rabbahu. Rabba, fathah di belakang maf'ulun bi, objek. Memanggil Tuhannya. Tapi manggilnya bukan teriak-teriak. Nidaan khafiyya. Nidaan dengan panggilan. Khafiyyan yang khafi itu apa Pak? Samar secara harfiah. Sudah ada ikhfa, artinya samar. Khafi artinya adalah samar. Dengan panggilan yang samar. Maksudnya panggilan yang samar itu bagaimana? Panggilan yang halus, panggilan yang lembut, panggilan yang sopan gitu ya. Baik. Jadi awal ayat tentang surah Maryam ini bicara tentang Nabi Zakaria ketika dia memanggil Tuhannya dengan panggilan yang halus, yang lembut, maksudnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi. Saya terjemahkan di sini khafiyannya adalah seruan yang lembut alias lirih. Kalau kita munajat kan enggak boleh teriak-teriak gitu. Nabi pernah menegur sahabatnya, kamu doa kepada Tuhan yang Maha mendengar, jangan teriak-teriak. Emang Tuhan enggak dengar apa gitu ya. Baik. Tapi nanti ada keseimbangan Pak. Al-Quran mengajarkan kepada kita, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila gitu ya. Jangan kenceng-kenceng tapi juga jangan diem baik gitu. Umik aja enggak. Orang enggak tahu lagi ngapain gitu. Wabtaghi gimana? Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, di tengah-tengah kira-kira. Ketika Nabi Muhammad SAW ngontrol para sahabatnya malam-malam hari gitu pada sholat nggak ya gitu, dia ngontrol Abu Bakar As-Siddiq, nggak kedengeran suaranya dari luar rumah gitu. Lalu keliling ke Umar bin Khattab, wah kenceng banget, peka telinga. Selesai sholat subuh dua-duanya panggil, sini Abu Bakar, kencengin dikit suaranya biar keluarga mau ikut bangun, ikutan sholat. Gitu. Umar, kamu teriak-teriak kayak di pasar. Kecil ini. Jadi itu sampai dengan bisa menyeimbangkan ya, ada keseimbangan. Baik, lanjutkan. Ini makanya bahasanya nida, panggilan yang keras tapi khafiyah. Lembut, kan berarti tengah-tengah gitu kan. Jadi ketika Bapak berdoa, enggak apa-apa dengan suara lirih gitu, terdengar dengan diri sendirilah minimal ya.
Apalagi kalau di sendirian di rumah gitu ya. Kalau di sini ya jangan teriak-teriak. Orang terganggu sebelahnya ya. Ini kira-kira. Jadi Nabi Zakaria mencontohkan kepada kita bagaimana munajat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan bacaan doa yang lirih, yang lembut, yang halus, yang menyentuh gitu kita. Nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Qala, dia berkata, siapa yang berkata? Zakaria. Zakaria berkata, maksudnya dalam doanya, berarti doa. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi, Tuhanku. Ayah ibu, nggak pakai ya. Ya Rabbi misalnya, nggak ada ya-nya. Al-Quran mengajarkan kepada kita, setahu saya tidak ada ya Rabbi dalam Al-Quran. Mau dikoreksikan. Nggak ada ya Rabbi. Yang ada Allahumma besar. Kalau ya Rabbi nggak ada. Ya Rabbi itu adanya di doa-doa kita. Ya Rabbi bil Mustafa balghil maqasid, dan ada ya-nya gitu. Kalau Al-Quran selalu Rabbi saja. Apa ini maknanya Bapak Ibu? Maknanya menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak manggil pakai hai. Kalau hai itu jauh gitu kan. Kalau kita manggil Allah yang lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Al-Quran tuh Pak. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Masa manggil hai? Gitu. Nah, itu sebab maka doa ketika kita berdoa tuh Rabbana atina, langsung bukan ya Rabbana. Enggak ada ya-nya lagi, enggak ada huruf nidanya. Sama Nabi Zakaria juga begitu doanya. Qala rabbi inni, Tuhanku. Saking dekatnya. Lanjut, ini sesungguhnya aku, Tuhanku sesungguhnya aku, wahanal azmu. Wahana itu apa? Wahana diketemukan di misalnya bagaimana ibu mengasuh anaknya atau mengandung anaknya. Wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Surah Luqman apa ya? Itu gimana tuh? Mengandungnya susah di atas susah payah maksudnya. Wahan itu artinya susah. Susah apanya? Al-azmu, azmun itu adalah tulang. Tulang belulangnya sudah susah. Maksudnya sudah rapuh. Artinya sudah tuwir. Nabi Zakaria merasakan gitu, ya Allah Tuhanku, aku tulang belulangku sudah rapuh, sudah tua. Saya terjemahkan wahananya di sini lemah. Wahan ala wahan, lemah di atas lemah gitu kan. Sudah rapuh, lemah, rapuh. Wahana al-azmu apa tadi? Tulang belulangnya. Izam adalah tulang. Minni dariku. Ya Allah Tuhanku, tulangku telah lemah, telah rapuh. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ini gaya bahasanya luar biasa. Majaznya majaz apa Kang Istilah? Isti'arah? Ini majaz nih. Bahasanya Pak pakai gaya bahasa yang istimewa, enggak cuma redaksial nahwu shorof saja. Washta'ala, ishta'ala itu artinya menyala. Menyala abangku. Ini ketemu. Ishta'ala itu menyala. Apa? Ar-ra'su, kepala. Ar-ra's, kepala. Ro'is, kepala. Ar-ra'su, kepala. Apanya yang menyala? Syaiban, ubannya. Kalau bahasa nahunya ini namanya tamyiz. Ya, apanya yang menyala? Syaiban, ubannya. Kepalaku telah menyala ya Allah. Apanya? Ubannya. Sudah meninggalkan dunia hitam. Itu. Sebagian kita sudah ini Pak ya, termasuk saya, Insya Allah udah meletup nih. Udah di usia hampir 50 gitu udah mulai satu-satu. Sekarang lebih cepat. Begitu keluar satu ke sononya cepat banget. Ya Pak. Malu sama Nabi terus terang. Kata Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab tentang sirah nabawiyah, Nabi itu ketika meninggal dunia ubannya masih bisa dihitung. Kata Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah itu gak lebih dari 20 helai. Cuma 20 helai. Kebayang gak tuh? Kalau kita bisa dihitung gak sekarang? Yang nggak bisa dihitung, yang bisa dihitung yang hitamnya.
Nabi mungkin ada genetik, pasti ya ada faktor genetika, betul, tapi itu juga menunjukkan bagaimana Nabi mengelola stres. Halo Bu, Pak, Nabi pandai mengelola batinnya. Dia seberat apapun masalah yang dihadapi nggak stres gitu. Nah, kita segala macam dipikirin terus langsung putih semua, nggak pandai mengelola stres ya. Itu wasta'ala ra'su syaiba, wasta'ala, dan menyala ar-ra'su, kepalaku, apanya, syaiban, uban. Lalu walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, walam akun, wa dan lam, tidak, akun, aku adalah, secara harfiah, bidu'aika, bi dengan du'aika, doa kepadamu, rabbi Tuhanku, menghilangkan ya lagi, ya mutakallim wahdanya, Tuhanku, syaqiyya. Syaqiyyan itu artinya bisa celaka. Bisa, misalnya wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan narul kubra. Ashqa, syaqiyun artinya adalah celaka. Syaqiyun am sa'idun, lawannya adalah beruntung. Baik, tapi ashqa juga punya makna lebih luas. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak titik-titik berdoa kepadamu Tuhanku. Syaqiyannya di sini adanya tidak capek, tidak kecewa, tidak menyesal. Aku tidak pernah menyesal, tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, ya Allah, gitu. Walaupun belum dikabulkan, aku tidak pernah kecewa. Setiap doa aku diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu syaqiyan di sini artinya kecewa. Oke. Munajatnya Nabi Zakaria dengan suara yang lirih tadi kepada Tuhannya, Tuhanku, aku telah lemah, rapuh tulangku, dan telah menyala uban rambutku, dan aku tidak pernah berhenti, capek, menyesal berdoa kepadamu. Masih prolog nih, apa yang diminta ini? Wa inni khiftul mawaliya. Nanti yang diminta belakangan, Pak. Ini sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua ketika berdoa, ya. Wa inni, wa dan inni khiftu, takut. Ini sesungguhnya aku, khiftu, takut, al-mawaliya. Al-mawali jamak dari wali. Wali itu adalah pelindung, penolong, pelindung, penolong, pengayom, bisa, pembantu. Oke, mawali jamaknya. Oke, itu yang jadi rame dulu zamannya Ahok ya. Ini ayat-ayat tentang wali. La taj'alu al-yahuda wan nasara auliya, jamaknya. Bisa juga jamaknya adalah al-mawali. Jamak dari, artinya pelindung, pengayom, penolong, al-mawali. Aku takut penolong, min waroi, min dari, aku mengkhawatirkan penolong, min dari, waroi, waro'a di belakang. Kalau di depan, amama, belakang, waro'a di belakangku. Aku mengkhawatirkan pelindung di belakangku. Maksudnya apa? Aku mengkhawatirkan generasi setelah. Oke, wa kanat imraati aqira, dan kanat adalah imraati, perempuanku, maksudnya istriku. Istriku aqira, maaf, mandul, tidak bisa punya anak. Aku sudah tua, aku mengkhawatirkan generasi setelahku, sementara istriku mandul. Fahabli min ladunka, nah baru minta depan. Fahabli min ladunka, maka hab, anugerahkan, wahaba yahibu, artinya pemberian dengan sesuatu yang besar, yang banyak, yang agung, namanya wahab, gitu ya. Fahabli, maka anugerahkan kepadaku, min dari ladunka, sisimu. Ladun sisi, sama dengan inda. Saya ulang-ulang seringkali, inda juga sisi, ladun sisi. Bedanya kalau inda itu rasional, inda itu sesuai dengan ukurannya. Kalau ladun itu bisa jadi suprarasional.
anugerahkan kepadaku anak keturunan dari sisimu, waliyan ini dari sisimu dengan melalui jalur yang i'jazi, yang suprarasional di atas kemampuan akal. Apa sebab? Akunya udah tua, istriku mandul, tapi aku minta punya anak. Oke, Pak, kebayang ya? Itu. Udah tua, mandul, pengen punya anak. Makanya disebut milladunka. Beliau memilih redaksi tidak min indika, tapi milladunka. Waliyan sebagai penolong, sebagai pelindung. Oke, kita lihat makna munajatnya Nabi Zakaria. Aku mengkhawatirkan generasi setelahku. Istriku mandul, maka anugerahkan kepadaku seorang anak sebagai penolong setelahku itu dari sisimu melalui jalur yang tak terkira, yang tidak biasa, yang tidak seharusnya, yang luar biasa itu. Lalu dia itu nanti yarisuni, yang bisa mewarisiku. Yarisuni, dia nanti waliyan itu mewarisiku. Wa yarisu min ali Yaqub, dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Tadi sudah kita urai, Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Waj'alhu rabbi radiyya, waj'alhu, dan jadikan ia ya Allah Rabbi Tuhanku, radiyan ay mardiyan, orang yang diridho. Radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Allah ridho, kita juga ridho kepada Allah, itu luar biasa, istimewa. Baik. Bapak rahmatullah, inilah 6 ayat pertama surah Maryam. Baik, hari ini kelihatannya kita baru sampai prolognya, nanti detailnya bisa disambung berikutnya. Ya, tentang bagaimana doanya Nabi Zakaria. Bapak dan Ibu, sebelum kita buka lebih lanjut pendahuluannya, mari kita belajar dari Nabi Zakaria melalui doanya ini. Doanya Nabi Zakaria, ilna darabbahu nida'an khafiyah. Yang pertama, DP tadarru'a wa khufyatan, kan? Kalau kita berdoa tuh hendaknya benar-benar apa DP itu, Pak? Kayak kira-kira kayak ibu kalau mau nyari utang sama orang gitu. Merendah banget gitu. Ibu, ya Allah baik banget deh ibu mah. Wah, enggak ada caranya dong. Ya gitu. Ya, kalau kita mau nyari utang begitu kan, Mbak ya. Giliran ditagih, nyolot. Nah, Nabi Zakaria memberi contoh, kalau kita berdoa maka berdoalah dengan cara seperti ini. Ya, dengan suara yang lirih gitu, merayu, nah gitu. Satu, yang kedua, qala rabbi inni wa hana 'alu minni wa sha'al ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa anni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati. Doanya baru di belakang. Nabi Zakaria menceritakan dulu bagaimana kondisinya. Nabi Zakaria nyatakan, ya Allah, tulangku sudah rapuh, tulangku sudah lemah, sudah nggak bisa manggul berat-berat, gitu kan? Lalu kepalaku sudah putih semua, kebanyakan di bawah pohon jambu, ya, aku nggak pernah putus berdoa kepadamu ya Allah. Tuh. Dia menceritakan dirinya, kondisi fisiknya, gitu kan? Menceritakan kelemahannya. Sementara aku nggak pernah berputus asa berdoa kepadamu ya Allah selama ini, gitu. Lalu Allah, aku khawatir tentang generasi setelahku. Halo, bagaimana perjuanganku? Ini ada yayasan, ada pesantren, ada misalnya. Kalau aku nggak punya anak, bagaimana ini? Gitu. Ya kan? Aku mengkhawatirkan masa depanku di belakangku. Padahal istriku udah ketahuan secara medis mandul, gitu. Tapi aku nggak bisa minta kecuali kepadamu, maka fahabli min ladunka waliyya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak menjadi penolongku dari sisimu melalui jalur yang tak terkira. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, doanya Nabi. Pak, ini pelajaran, urut-urutannya pelajaran, termasuk juga walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya juga pelajaran. Jangan pernah lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali belum dikabulkan saat ini, Allah yang lebih tahu kapan lebih tepatnya dikabulkan. Ibu minta hari ini, jangan minta besok langsung. Ya Allah, saya butuh duit besok ya, besok pokoknya ya Allah.
Kurang ajar. Nabi Zakaria aja doanya panjang lama, udah tua baru dikasih anak. Itu diulang. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ismail kapan? 90 tahun usianya, Bu. Halo? Jadi kalau kita baru nikah sekarang, baru sebulan 2 bulan nggak dikasih-kasih, gimana sih Allah? Komplain gitu. Ya, para nabi aja bisa ya. Allah yang lebih tahu kapan lebih tepat kita diberi yang kita minta itu. Gitu. Ya Pak, Bu. Jadi husnuzan selalu. Karenanya bahasa beliau tuh awalam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, enggak pernah putus asa berdoa kepadamu ya Allah. Nah, nanti belakang Allah kemudian mengabulkan permintaan Nabi Zakaria itu dengan kelahiran seorang nabi namanya Yahya di belakang ya. Baik, lalu tujuannya apa? Menjadi penolong tadi, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, nanti akan melanjutkan perjuangan kami. Anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Bapak, hari ini Indonesia punya ledakan demografi. Bonus demografinya luar biasa. Konon kata penelitian, kalau nggak salah angkanya lebih dari 60% atau 70% bahkan. Indonesia ini di tahun emasnya 2045 nanti 100 tahun kemerdekaan RI, sekarang baru 79 Pak ya. 100 tahun kemerdekaan RI, nanti bonus demografi kita luar biasa besar. Usianya usia produktif semua, lebih dari 60%. Itu kebalikan dari Jepang, Jerman, banyak negara maju. Mereka udah sepuh-sepuh, anak nggak mau punya anak. Anak kita udah nggak punya di sono. Ya. Kalau di sini anak banyak gitu. Wah, nah gitu. Ya sama-sama khawatir kan ya. Baik kalau nggak punya anak khawatir, kalau banyak anak juga khawatir jadi. Nih, nanti yang akan melanjutkan perjuangan siapa? Mereka, anak-anak kita. Kita ini sebentar lagi udah. Ya, Masya Allah, kemarin Ustadz kita dipanggil di usia 50 sekian baru ya. Ustadznya Reza ini baru juga 49 usianya, udah dipanggil. 2 hari lalu saya ngimamin sholat di kompleks saya, usianya baru 26 tahun. Baru 26 tahun. Dulu bapaknya saya yang nyolatin juga. Pak Dani namanya saya ingat ya. Terus anaknya kemarin 26 tahun usianya udah meninggal juga. Ya Allah, tuh usia cepet banget, pendek banget Pak. Kalau tidak ada generasi pelanjut, penerus siapa nanti yang bisa melanjutkan perjuangan kita ini? Ya, waj'alhu rabbi radiyya. Doanya ditambah Pak. Ya Allah, jadikan anak ini adalah anak yang Kau ridhoi. Luar biasa. Baik, nanti akan kita temukan juga doa-doa para nabi untuk anak-anaknya. Rabbi habli minas shalihin, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, itu doanya Nabi, kalau nggak salah Nabi Zakaria kalau nggak salah. Nanti ada doa lain, doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, di surah Al-Furqan. Itu adalah doa kita semua yang sering kita baca setiap harinya. Baik Bapak Alhamdulillah, inilah mukaddimahnya, waktunya pendek. Sudah saya siapkan ini pendahuluannya, nama surahnya, alasan penamaannya, kemudian berapa jumlah ayatnya, kapan turunnya, terus apa saja isi kandungannya. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Biar penasaran, don't go anyway, stay tune. Insya Allah tekan depan kita ketemu lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.